of Indonesia. Smart Listener, dapatkan inspirasi baru untuk meraih sukses sejati dengan mental juara melalui program Smart Yang On Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang On Top. Smart Yang On Top untuk mendukung Anda di posisi puncak. Seseorang dengan mental juara tidak dilahirkan begitu saja, tetapi harus melalui proses yang panjang. Bahkan mungkin kalau kita sering mendengar istilah kawah candra di muka, maka orang-orang yang bermental juara konon itu melalui proses bagaimana mereka dibentuk di kawah candra di muka. Nah, siapakah sosok yang malam hari ini berhasil keluar dan menjadi sosok yang kita patut belajar darinya karena sudah keluar dari kawah candra di muka? Nanti kita akan perkenalkan, tapi kita panggil dulu pemilik panggungnya, Mas Alex Julkarnain. Selamat malam, Mas Alex. Selamat malam, Mbak Ola. Senang sekali berjumpa dengan Mbak Ola secara langsung meski melalui layar kaca. Kalau dulu layar kaca TV ya, sekarang TV layar ya, kaca sekarang ini berupa gadget kita, betul. namun tidak mengurangi kehangatan silaturahmi kita, walaupun jarak membatasi, tapi chemistry tetap terjaga. Baik, walaupun jarak membatasi ada jembatan yang menyatukan. Kan jembatan di belakangnya Mas Alex, ya kan? Frekuensi dan internet yang menyatukan kita smart listener di seluruh Indonesia. Bener. Karena kita bisa bersiaran dimanapun selama ada internet ya Mas ya. Betul. Oke, kita sapa sebentar ya sebelum Mas Alex nanti memperkenalkan siapa yang menjadi tamu kita. Saya mau menyapa Anda dulu. Selamat malam, semangat semuanya untuk kita semuanya, semangat untuk belajar menjadi orang-orang yang bermental juara. Saya mau menyapa Anda mulai dari yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Lalu saya juga yang menjumpai Anda yang ada di Yogyakarta, kemudian Surabaya, kemudian Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Semangat ya, walaupun sudah malam, tapi selalu ada perbincangan yang inspiratif yang dihadirkan oleh Smart FM. Begitupun Anda yang ada di Balikpapan, kemudian Banjarmasin, Makassar, dan juga Manado. Selamat malam buat Anda semuanya. Kami hadirkan Smart yang on top untuk Anda semuanya. Nah, itu yang di Smart FM ya. Saya juga yang menyapa Anda yang ada di Bandung, Purwokerto, kemudian juga di Solo, di Semarang, Cirebon. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kemudian Anda yang ada di Lampung ya, kemudian di Bali, selamat malam, di Pontianak, kemudian saya beralih sedikit ke Palangkaraya, Gorontalo, kemudian Anda yang ada di Pangkal Pinang, di Batam, di Padang, di Aceh, dan bahkan di kota-kota yang nggak saya sebutkan, Anda bisa menjangkau kami melalui streaming ya di www.radiosmartfm.com. Bahkan sekarang ada tambahan tools untuk Anda bisa menjumpai kami dengan mudah ya melalui aplikasi Joox Music yang bisa Anda download di Play Store. Nah, itu gampang deh Anda bisa mendengarkan kami. Tapi kalau mau melihat wajahnya Mas Alex yang menurut saya 5 tahun lebih muda, entah apa yang beliau konsumsi, nanti kita tanyain lah, boleh juga Anda tanyain. Dan kemudian narasumber kita yang berbinar-binar malam hari ini mau berbagi bersama dengan kita, silakan Anda bisa menyapa kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Mas Alex, silakan langsung diperkenalkan siapa narasumber kita. Silakan. Terima kasih Mbak Ola, Smart Listener. Malam ini kita kedatangan tamu yang tentunya setiap tamu yang kita hadirkan itu istimewa. Saya secara pribadi percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita harus berdampak. Dan dampak itu tidak selalu harus besar sekali, atau kita selalu biasanya juga menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sedang di posisi puncak, seorang founder ataupun director level ataupun chief. Namun ya karena udah ada di posisi puncak dengan kapasitas yang sangat besar, maka orang-orang tersebut bisa menghasilkan dampak yang besar. Tapi saya percaya gitu bahwa kalau kita melakukan dari hal yang kecil, ini kalau ada satu istilah bahasa Inggris pay it forward gitu. Jadi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan itu sebenarnya akan menginspirasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi selanjutnya. Malam ini saya kedatangan teman saya, Mbak Elsa Maharani, yang jauh mungkin biasanya kita selalu kedatangan tamu-tamu dari Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia. Ini juga dari Sumatera Barat, Padang, pemilik dari Maharani Store atau Maharani Fashion. Selamat malam Mbak Elsa, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Alex, Mas Alex dan Mbak Ola. Alhamdulillah sehat. Mas Alex gimana?
Sehat, alhamdulillah, senang juga bisa bertemu ya. Kalau tanpa adanya teknologi kita tentunya nih susah nih ngobrol gitu, harus datang dulu ke Jakarta. Iya benar. Sebelum pandemi harus ini ya, tapi sekarang ternyata pandemi memberikan kita solusi untuk Zoom gitu. Betul. Oke, Mbak Elsa, saya sangat-sangat ini ya, bukan hanya terinspirasi tapi juga tergugah dari apa yang Mbak Elsa lakukan, dan Mbak Elsa itu memberikan dampak buat orang-orang sekitar. Sampai kalau kita lihat Mbak Elsa itu sudah difiturkan di Kompas, dan terakhir itu penerima anugerah 1 Indonesia Award dari Astra untuk pilarnya kewirausahaan. Ini sebenarnya Mbak Elsa nih sebagai UMKM ngapain sih kok sampai banyak banget gitu orang yang terinspirasi dan banyak mendapatkan penghargaan? Mungkin itu bukan keinginannya Mbak Elsa ya di dalam melakukan pada saat memulai bisnisnya di awal. Ini silakan Mbak diceritakan. Oke, terima kasih Mas Alek. Jadi gini, jadi kita punya bisnis namanya bisnis fashion, namanya Maharani Official. Nah, Maharani ini beda konsepnya sama yang lain gitu. Kalau di Jawa biasanya itu sistemnya garment, sistemnya konveksi, tapi kalau Maharani ini sistemnya kampung jahit gitu. Jadi kita bekerja sama, kita bentuk tim, terus kita kita memperdayakan ibu-ibu yang berada di sekitar kita gitu. Jadi karena ini sebenarnya terjadi karena ini kita juga gitu. Dulu kita mau bikin, sebelumnya kita bisnis fashion, terus kita jualan sekitar tahun 2016 gitu. Jadi saya itu adalah seorang distributor dari 10 brand fashion yang ada di Indonesia. Nah, setelah 2 tahun berjalan, di tahun ketiganya saya dan suami memutuskan untuk bikin brand sendiri dengan nama Maharani gitu. Nah, karena di sini timbullah masalah. Karena saya berada di Padang, jadi di sini tidak ada yang namanya konveksi gitu. Sini tidak ada konveksi, terus nggak mungkin dong kita harus kemana gitu. Kita cari-cari konveksi, nggak ada gitu. Dan alhamdulillah di tengah masalah itu kita menemukan solusinya gitu. Akhirnya saya ketemu dengan salah seorang penjahit yang berada di sebelah rumah saya, yang kebetulan waktu itu di tahun 2019 beliau juga nggak ada jahitan gitu. Terus saya bilang gini, ibu mau nggak jahit punya saya gitu, nanti kita kerjasama gitu. Nah, dari si ibu awal inilah, yang awalnya dia jahit di rumah pakai mesin hitam gitu. Kalau di Jawa kan orang udah mesinnya udah yang putih, udah yang komputerisasi gitu. Ini mesinnya masih engkol-engkol gitu Mas. Jadi mesin hitam ya Singer yang engkol-engkol gitu. Terus ya udah dari 1, 2 sampai akhirnya alhamdulillah produksi mulai dari 1 baju, 1, 2, 3, jadi 1 roll baju kain itu dulu kita produksi. Sekarang alhamdulillah udah banyak. Terus penjahit yang dulunya 1 sekarang udah sekitar 50 orang lah yang kita berdayakan di sekitar lingkungan rumah produksi Maharani gitu. Kenapa terpikir untuk memberdayakan ibu-ibu? Kenapa nggak ambil aja anak-anak SMK atau orang-orang yang memang memerlukan pekerjaan gitu? Kenapa sih terpikir ibu-ibu di sekitar rumah? Memang ibu-ibunya nggak ada yang kerja gitu, atau nggak ada yang punya penghasilan sehingga Mbak Maharani ini ajak untuk jadi penjahitnya Maharani Official? Oke, kenapa mengajak ibu-ibu? Yang pertama, permasalahan kita di Indonesia ini kan memang karena kita, yang pertama itu adalah dari niat kita. Jadi niat kita itu kita pengen punya bisnis yang nggak hanya buat diri kita sendiri. Kita punya prinsip itu seperti Quran Surat Muhammad ayat 7 gitu. Terus sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya mikirnya, saya tamat kuliah SD, SMP, SMA gitu kan, sampai kuliah gitu kan, ngapain gitu, masa sarjana. Terus saya kebetulan waktu itu nikah waktu kuliah gitu. Jadi pas udah tamat, udah nggak mungkin lagi saya nyari pekerjaan gitu. Saya harus kita harus berjuang. Jadi akhirnya suami saya tuh kepikiran idenya, gimana kalau kita bikin kampung jahit aja gitu. Nah, saat suami saya memberikan ide itu, saya nggak mungkin gitu, karena saya sendiri juga nggak punya basic menjahit loh Mas. Sampai sekarang saya nggak bisa menjahit gitu. Karena awalnya hanya online seller ya?
Iya, saya hanya online distributor gitu. Cuman alhamdulillah waktu itu omset penjualan banyak. Terus kita mikir kenapa kita jadi distributor, kenapa kita tidak jadi produsen gitu. Itu yang dibilang disupport juga sama suami, kita bisa loh jadi produsen gitu. Saya bilang ini nggak mungkin, kita di Sumatera Barat, di Padang lagi yang nggak ada penjahit, yang sumber dayanya itu dari Jawa, beli kain di Jawa, terus kita kirim ke sini, terus kita jualnya ke Jawa lagi gitu. Nanti kita jualnya seluruh Indonesia gitu. Saya nggak kepikiran juga dulu gitu, tapi alhamdulillah ada aja jalan dari Allah karena sesuai dengan niat kita yang pertama tadi. Terus yang kedua, karena saya memikirkan permasalahan di Indonesia gitu, saya melihat ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu rumah tangga, kalau anak muda mungkin dia bisa kerja dari pagi sampai sore gitu, kerja bisa di luar. Tapi ketika dia memutuskan menikah dan punya anak, nah timbul permasalahan di sini. Karena seorang wanita kalau kerja di luar dari pagi sampai sore nanti anaknya gimana gitu. Nah, jadi banyak ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya memilih untuk di rumah. Tapi sebagai wanita juga membutuhkan apresiasi untuk diri sendiri gitu. Terus saya juga memikirkan gimana jadi bagaimana untuk untuk men-skill up diri bagi ibu-ibu rumah tangga itu. Nah, dengan adanya Kampung Jahit Maharani ini kita juga memberikan pelatihan, kita memberikan pelatihan menjahit, terus kita juga bina pemberdayaan ya, pemberdayaan gitu. Mbak Elsa ya. Ya, Mbak Elsa, kita ini ceritanya sangat menginspirasi ya. Saya yakin gitu smart listener di seluruh Indonesia yang mendengarkan juga jadi tergugah bahwa pindahnya, switchingnya mindset kita dari seorang reseller menjadi seorang produsen ternyata walaupun banyak tantangannya, tapi peluangnya juga lebih banyak. Kita akan kembali lagi untuk mendengarkan lebih banyak lagi cerita dari Elsa Maharani, pemilik Maharani Official. Sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Smart Young on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Young on Top. Hari-hari di tahun 2021 sudah selesai dan tidak perlu disesali. Namun, selalu ada ruang untuk belajar memaknai pelajarannya. Namun, tahun 2022 baru dimulai. Tahun yang disebut Tahun Macan Air. Sudahkah Anda memiliki strategi untuk memenangkannya? Atau setidaknya Anda telah mulai menyusun langkah yang tepat? Stop, hidup berjalan otomatis. Lakukan sesuatu untuk berubah. Smart FM mengajak Anda untuk berubah ke arah yang lebih baik, tumbuh dan berkembang bagi kemajuan bersama. Bergabunglah dalam Smart Business Chinese New Year Kick-Off dengan tema Growing Strategy Through Digital Solution. Rabu, 23 Februari. Sejumlah narasumber terkemuka Indonesia siap membantu Anda lebih tajam fokus berkarya di Tahun Macan Air. Dapatkan analisa chart pribadi atau perusahaan Anda berdasarkan Astro Science. Investasi hanya Rp150.000. Segera daftarkan diri Anda. Klik bit.ly/sbc_2022. Informasi WhatsApp 0813 3250 3717 0813 3250 3717. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan,
pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Yang on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang on Top. Listener, kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda untuk juga bisa mendapatkan inspirasi, insight dari perbincangan kami ya. Silakan Anda bisa menjangkau kami melalui YouTube di kanal Smart FM, dan perbincangannya akan kita lanjutkan bersama-sama dengan Mas Alex Julkarnain. Silakan Mas Alex. Terima kasih Mbak Ola. Mbak Elsa, ini sangat menarik. Karena pada saat kita memulai bisnis kan yang paling utama sekali kita pikirkan profit. Bagaimana cara profit adalah dengan menekan biaya produksi termasuk menekan biaya tenaga kerja sehingga profit kita jadi baik gitu. Jadi kenapa harus mikirin orang lain gitu? Kalau kita bisa bisa cuan, bisa dapat profit yang tinggi. Tetapi Mbak Elsa membalik itu bahwa bagaimana kalau bisnis ini harus bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, nah pertanyaannya adalah sederhana, Mbak. Kenapa sih terpikir untuk mengajak ibu-ibu? Tadi udah dijawab, tapi kenapa sih alasan utamanya? Apa nggak takut repot, Mbak? Karena kan ini ibu-ibu kan bukan penjahit ya, orang mesin aja masih mesin yang diinjek gitu ya, masih menggunakan mesin Singer. Mungkin smart listener yang muda-muda nih nggak tahu ya mesin Singer itu apa. Itu mesinnya yang dipakai oleh nenek-neneknya smart listener mungkin untuk penjahit. Nah, ini kenapa Mbak gitu? Alasan utamanya kasihan apa emang sebelumnya kampung jahit ini juga daerah yang mungkin juga kurang sejahtera atau seperti apa? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Alex. Kenapa kita melakukan ini? Karena sesuai dengan visi misi kita tadi, Mas. Jadi visi kita adalah bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi kita pengen jadi nggak nyari cuan aja gitu, tapi juga rame-rame gitu. Jadi nggak dunia aja, tapi juga ke akhirat gitu. Terus mengenai mesin tadi, kita yang awalnya memang mesin yang engkol-engkol, tapi sekarang alhamdulillah mesin para penjahit kami sudah kami tukar gitu. Ada yang kami ganti, ada yang nyicil gitu. Dan alhamdulillah sekarang total penjahit itu udah hampir sekitar 10% lagi yang masih jahit pakai mesin hitam gitu. Kalau sekarang berapa orang yang ibu-ibu yang jadi penjahit? Kalau kita ada tim itu penjahit ada sekitar 35 orang, tim quality control ada 3 orang, terus tim admin ada sekitar 15 orang gitu. Oh wow, besar sekali. Jadi total pekerjanya ada berapa tuh Mbak maksudnya, dan apakah itu semua dari warga sekitar? Ya, sebenarnya hampir 80% dari warga sekitar, tapi ada juga yang dari luar kota gitu. Dan untuk ini sekitar 55 orang gitu. Dan namanya penjahit kan dia mitra, jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kita range-nya tuh 50 sampai 60 orang gitu. Wow, dan sistemnya apa? Gaji atau bagi hasil? Kalau ke pekerja, kepada admin itu tuh kita sistemnya gaji bulanan, ada bonus. Tapi kalau kepada mitra jahit itu kita sistemnya upah gitu. Tapi kita juga memberikan poin nanti pas lebaran gitu. Jadi berapa penjahit kita yang produktivitas ya. Ya, berapa banyaknya nanti di akhir lebaran juga dapetin THR gitu. Poin dari jumlah jahitannya gitu. Dampak paling luas dari adanya kampung jahit ini apa sih Mbak gitu bagi ibu-ibu dan juga bagi keluarga yang turut dipekerjakan? Ya, alhamdulillah dampak yang dirasakan yaitu yang pertama pastinya taraf kehidupan masyarakat sekitar meningkat gitu. Jadi ada cerita juga nih sedikit Mas. Jadi ada di antara penjahit saya kan
saya juga itu tuh kenapa banyak sih teman-teman yang nanya, Elsa kok bisa sih kamu jadi gini? Apa nggak susah tuh ngelola para penjahit? Apa nggak susah tuh ini? Ngajarinnya, ya gitu. Ngajarinnya, abang belum lagi permasalahannya juga kompleks. Karena permasalahannya tuh mulai dari permasalahan rumah tangganya kita tahu gitu. Dan yang saya rasakan di sini adalah gimana ketika mereka itu ada yang suaminya itu ojol, ada yang suaminya pemecah batu kali. Yang paling miris itu Mas di tahun 2020 ketika COVID datang. Nah, itu sebenarnya saya udah close penjahit, saya tidak terima penjahit lagi, tidak terima mitra jahit. Tapi ada satu orang ibu-ibu yang datang ke rumah saya udah bilang saya nggak terima, maaf Bu. Tapi ibu ini bilang gini, Mbak, gimana saya butuh jahitan, suami saya ini ojol dan dia dari pagi sampai sore itu cuma terima 1 orderan katanya, dan itu bulan puasa. Terus saya langsung di situ tersentuh dan saya langsung oke, saya ambil kain, terus saya langsung kerahkan tim dan kita potong gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang si ibu itu sampai sekarang masih jadi mitra setia kita gitu. Dan dia bilang alhamdulillah ada Maharani, jadi dia bisa berpenghasilan tiap minggu. Karena kita kan gajinya per minggu, Mas. Dan ada di antara para penjahit kita itu yang upah yang dia terima itu sama dengan UMR Kota Padang, padahal dia jahit di rumah, padahal dia masih bisa jadi istri, mempekerjakan pekerjaan rumah tangga gitu, dan bisa ngejahit juga gitu. Itu yang paling ini. Terus ada juga yang suaminya itu bekerja pemecah batu kali gitu. Nah, pemecah batu kali lagi ini lain lagi permasalahannya nih, kalau hari hujan lebat itu nggak bisa nyari uang katanya gitu. Karena air di kali itu banyak, jadi dia nggak bisa kerja gitu. Airnya naik gitu. Nah, kita puasa dong gitu. Dan alhamdulillah sekarang si ibu ini juga udah bisa ini rumah, udah mesinnya udah kita ganti juga gitu. Dan alhamdulillah karena kekuatan dari orang-orang inilah yang membuat bukan saya ya, karena Maharani itu tim. Bukan saya saja, ada suami, ada tim produksi, ada tim marketing. Inilah yang membuat kita bertahan hingga hari ini. Dan doa para penjahit inilah yang membuat alhamdulillah di tengah pandemi ketika brand-brand yang lain itu turun, Maharani justru bertumbuh 3 kali lipat gitu. Padahal kita kan berdiri di tahun 2019. Itu mulainya bulan Februari 2019. Nah, bulan Februari 20 itu pandemi, coba bayangin. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi justru penjualan kita itu meningkat karena penjualan online di saat pandemi itu meningkat gitu, Mas. Oke. Nah, apa sih sebenarnya rahasianya di luar dari tentunya kan membantu orang itu satu hal yang mulia, tapi kan kita juga menjual produk, kita juga punya brand gitu. Apa sih sebenarnya secara singkat saja rahasianya apa sih gitu dari Elsa Maharani ini sehingga produknya walaupun ada di Sumatera Barat tapi bisa dibeli oleh orang-orang di seluruh Indonesia dan digemari, terutama mungkin juga di Pulau Jawa. Nah, di sini yang rahasianya adalah kita harus memahami kebutuhan customer itu apa. Nah, kita untuk di Maharani kita melakukan riset gitu. Jadi kita meletakkan diri kita sebagai customer. Sebagai customer di saat pandemi orang butuhnya apa gitu. Nah, ketika pandemi itu, sebelum pandemi kita jualannya baju-baju buat pesta, baju-baju buat nikahan, yang til, glamor gitu. Tapi ketika pandemi datang, orang kan nggak pergi kondangan lagi, orang nggak pergi pesta lagi. Nah, disitulah kita memutuskan kita bikin baju yang dibutuhkan oleh orang yang tiap bulan butuh baju gitu. Langsung target market kita tuh kita pindahin dari ibu-ibu pergi pesta, sekarang kita pindahin jadi ibu-ibu yang bekerja gitu. Jadi kalau orang kerja itu kan kantor Senin sampai Jumat itu butuh baju apa gitu. Nah, disitulah kita bikin baju-baju dinas gitu. Ini menarik sekali ya, karena sebenarnya dari data juga sewaktu pandemi justru kategori fashion ini menurun karena kan orang nggak beli baju karena nggak keluar, tetapi karena mampu membaca pasar dan risetnya juga menarik. Dan ini UMKM loh, smart listener, tapi melakukan riset, mendengarkan, membaca, dan juga memahami konsumennya sehingga bisa tumbuh 3 kali lipat. Dan ingat, ini UMKM-nya Maharani Official ini bukan ada di Pulau Jawa, bahkan adanya di Sumatera Barat. Ini menarik sekali. Kita akan kembali untuk membedah lebih lanjut lagi, ngobrolnya lebih asik lagi
sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para smart listener ke Maharani Official. Bersama dengan Elsa Maharani dan saya, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Smart Young on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Young on Top. Rayakan kegembiraan 37 tahun Alex Media Komputindo hadir di Indonesia, menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai situasi negeri tak terkecuali pandemi COVID-19. Kini, 37 tahun Alex Media Komputindo berkomitmen menjadi penerbit konten berbasis keluarga atau family-based content publishing. Familia Ante Omnia, 37 tahun Alex Media Komputindo menembus batas jarak dan waktu dalam multimedia, multi-platform, multi-channel, menjadi rumah bagi penulis, editor, desainer, serta komunitas pembaca. Rayakan bersama kami dalam Book of the Week Special, Jumat 21 Januari 2022 mulai jam 2 siang dengan tema penerbit konten berbasis keluarga. Live di 10 kota Smart FM Network, menghadirkan Wahyu Raharjo, GM PT Alex Media, Suwandi S. Brata, Publishing Director Group of Retail and Publishing, Adi Ekatama, Direktur Rekata, dan Dodi Mawardi, Professional Writer and Public Speaker. Pastikan Anda bergabung bersama kami, dapatkan hadiah menarik selama acara berlangsung. 37 tahun Alex Media Komputindo, New Home as a Family, Support Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami, mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Young on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Young on Top. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, saya merinding dan lagi-lagi merasa bahwa Tuhan selalu mempertemukan Smart FM gitu ya Mas Alex ya, di ruang kita ini, di ruang yang on top ini tuh dengan orang-orang atau dengan sosok-sosok pribadi yang itu benar-benar very extraordinary, extra mile banget gitu. Benar nggak sih Mas Alex? Ya kan? Betul, kadang-kadang bukan cuma menginspirasi dari sisi motivasi atau ucapannya, tetapi terbayangkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Elsa, mungkin tidak terlalu pandai untuk menata atau bertutur kata, tetapi sangat-sangat pandai untuk melakukan sesuatu bagi banyak orang. Betul banget. Nah itu yang kita malam hari ini, saya aja tadi belajar. Wow, kok bisa sih? Kayaknya walaupun mungkin pikiran kita ya Mas, kayaknya gampang, padahal enggak, mungkin Mbak Maharani juga ngejalaninnya itu berdarah-darah ngajak orang gitu sekampung ya. kerja gitu kan. Tapi ringannya itu loh Mas ya, ringannya itu bercerita gitu ketika ada orang yang minta tolong Mbak gitu kan. Aduh, saya kebayang itu mukanya atau wajahnya Mbak Elsa itu kan
nggak sanggup nolak, tapi mungkin udah sambil berdoa dalam hati, Tuhan ini tolong bukain jalan dong gitu. Nah, saya mau mention sebentar, ada satu pertanyaan, boleh ya, nyicil ya? Silakan dong. Baik, ada Mbak Dewi yang bergabung bersama dengan kita dari Lampung yang bertanya gitu ya. Mbak Elsa boleh di-sharing gitu ya, gimana caranya kalau bicara tentang, ini kan membantuin orang pasti selalu berimplikasi, ini ada keraguan nggak sih atau ada pertanyaan dalam hati nggak sih ini nanti akan menghasilkan apa enggak ya gitu, karena orang tuh udah ibaratnya menaruh harapan, ekspektasi. Nah, Mbak Dewi bertanya gimana caranya Mbak Elsa dan suami gitu ya itu bisa kok yakin banget, firm banget gitu ya. Kalau saya di posisinya Mbak Elsa juga belum tentu, kali saya aja belum bisa nyelamatin diri sendiri gitu katanya. Silakan Mbak Elsa. Oke, makasih. Makasih Mbak Dewi. Jadi pertanyaannya kenapa kok bisa yakin banget gitu? Karena sebenarnya saya dan suami itu yakin kepada Allah. Jadi ketika kita yakin kita mau menolong orang, itu pasti ada jalannya gitu. Karena ibaratkan pesawat ini gitu. Kalau kita mau bikin pesawat yang banyak itu landingnya banyak, jadi kita harus bikin pacuannya itu lebar dulu gitu. Jadi kalau pesawat bandara internasional sama bandara lokal kan ininya beda, pacuannya beda, bandaranya beda, luasnya beda gitu. Jadi secara ininya yakinnya ya itu aja sesuai dengan visi kita tadi gitu Mbak. Kalau kita menolong orang maka kita akan ditolong juga oleh Allah gitu. Terus kita memang yang pertama visi misi kita tuh memang pengen punya bisnis yang nggak hanya buat diri kita sendiri gitu. Kita pengen punya bisnis yang bisa banyak bermanfaat untuk orang banyak gitu. Kalau saya cuma jadi distributor, berarti kan saya cuman hanya diri saya dan reseller saya gitu. Tapi kalau saya jadi produsen itu saya bisa mengelola para penjahit, saya bisa mengelola agen dan reseller. Dan untuk sebagai informasi itu reseller dan agen kita yang kita kumpulkan di grup Telegram itu sudah berjumlah sebanyak 1.700 orang gitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini produksi Maharani udah mencapai angka 3.000 pieces per bulan gitu. Jadi produksi kita itu 1.000 sampai 3.000 pieces gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang orang yang sudah kita berdayakan dari tim reseller itu dan agen sebanyak 1.700 dan mitra jahit kita dan pekerja admin kita berjumlah 55 orang gitu. Gitu. Jadi kembali lagi kepada niat awal kita gitu. Oke. Mas Alex enak ya dengarnya ya gitu ya, bangun bisnis jangan untuk bikin diri sendiri aja gitu, tapi untuk banyak orang. Aduh, saya bilang ini yang bikin mungkin membuat Mbak Elsa sama pasangan ya Mas Alex itu kayaknya kesulitan kayak apapun di depan tuh udahlah maju terus karena berpikirnya mau ngebantuin orang ya Mbak Elsa ya. Ini sih saya speechless kayak nggak punya kata. salute gitu loh sama Mbak Elsa. Ya. Oke, monggo Mas Alex dilanjut Mas. Yang menarik adalah Mbak Ola smart listener ya, bahwa kadang-kadang kan kita merasakan wah hati kita sempit gitu. Kalau lagi hati kita sempit gimana kita bisa membantu orang? Padahal salah satu cara supaya hati kita lapang dan luas adalah kita harus membuka banyak pintu buat orang lain dan juga banyak membantu orang lain ya, tanpa harus melihat itu sebagai hal yang transaksional. Kalau Mbak Elsa mungkin punya Tuhan ya di belakangnya dan kita juga yakin kita juga semua punya Tuhan di belakangnya yang tentunya akan memberikan rahmat. Walaupun juga mungkin tidak langsung dibalas, tapi satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain biasanya juga akan berlanjut membukakan pintu-pintu kebaikan untuk orang lain ya selanjutnya. Pak Elsa, saya ingin tanya dong, ini gimana ya caranya Mbak Elsa untuk membangun sekaligus membina ibu-ibu, ini kan kebanyakan juga ibu-ibu katanya, yang ada di kampung jahit ini. Karena kan mereka latar belakangnya beda-beda. Dan bukan penjahit semua, ada yang baru belajar dan lain-lain. Jadi gimana caranya? Oke, makasih Mas Alex. Jadi bagaimana sih cara mengelola dan memberdayakan ibu-ibu ini?
kita yang pertama itu awalnya dulu kita memang serabutan gitu. Saat penjahit zaman 1, 2, 3 itu memang asal selesai kita produksi ini. Tapi ketika tim kita sudah banyak, nah di situ dipertanyakan tentang manajemen. Nah disitulah mulai kita bangun bagaimana sistem SOP, sistem kontrak kerja, sistem bagi hasil, terus bagaimana membangun tim, terus dari situlah jadinya ada yang namanya tim pemasaran, ada tim produksi. Dari tim produksi kita juga ada di bawahnya fashion designer, banyak ada tim-tim kita yang bergerak di sana di situ. Nah, jadi penjahit ini di bawah tim produksi gitu. Dan di sini kita juga bangun timnya gitu. Jadi ketika kita menerima penjahit sekarang kita berikan berbentuk kontrak kerja gitu. Jadi penjahitnya kita kasih ini, kita yang mesen baju kita ini adalah customernya ini. Terus ini latar belakangnya ini, jahitannya harus sesuai dengan standar. Jadi walaupun jahitannya itu di rumah, tapi standarnya itu harus pabrikan gitu. Jadi kita menyiapkan 2 kali quality control gitu. Terus setelah itu kita juga sering mengadakan FGD gitu. Sekali sebulan kita mengadakan pertemuan dengan para mitra jahit. Di situ kita adakan kajian. Dan setelah adain kajian kita juga memberikan bagaimana memberikan mereka bagaimana cara menjahit yang benar, memberikan informasi bagaimana tentang target Maharani, bagaimana Maharani saat ini, bagaimana posisinya. Jadi itu yang kita lakukan setiap bulan dan alhamdulillah memang di perjalanan banyak masalah, tapi saat sistem itu sudah terbangun, SOP itu udah jalan, manajemen udah jalan, yang nggak mau yang banyak akal itu yang nggak mau diatur itu keluar sendirinya gitu. Dan alhamdulillah seleksi sekarang alam ya. Iya, seleksi alam aja gitu. Jadi ketika sudah kita bangun SOP, jam segini istirahat, jam segini masuk, bagaimana kalau libur bagaimana, cuti bagaimana, itu udah ada kita bangun si SOP-nya. Jadi akhirnya seleksi alam aja. Nah di sini juga permasalahannya banyak karena para penjahit ini biasanya orang-orang lepas gitu. Jadi mereka nggak suka diberikan peraturan, nggak mau dikasih SOP. Jadi memang alhamdulillah sekarang tim jahit kita itu adalah orang-orang yang lulus seleksi alam gitu. Gitu Mas. Luar biasa. Yang orang-orang walaupun yang penuh kreativitas, tapi tetap harus tetap disiplin, karena kreativitas tanpa ada disiplin kan tidak menghasilkan satu produk yang baik ya. Betul. Oke. Lalu Mbak Elsa ini kan Mbak Elsa nih nggak pernah memimpin perusahaan sebelumnya gitu, backgroundnya juga online seller gitu, reseller online seller. Ini belajar dari mana hal ini? Saya jujur nih sampai terkagum-kagum. Jadi kebetulan saya nggak sendiri seperti saya bilang tadi, saya nggak sendiri. Bersama suami. Ya, jadi di belakang saya ada suami saya yang kebetulan saya ini orang marketing Mas. Tapi saya ini lebih ke marketing. Jadi saya tuh ngerti marketing, tapi suami saya tuh lebih ke sistem gitu. Operation ya? Ya, operation. Jadi semua peraturan itu suami saya yang ini kan nanti dan saya juga dibantu oleh adik saya di bagian HRD gitu, dan dia memang jurusan ilmu hukum gitu. Bahkan kita kepada karyawan itu pakai kontrak kerja, pakai ini, dan ini sangat membantu saya gitu. Jadi Maharani itu bukan Elsa Maharani aja, tapi ada timnya gitu. Ya, percaya saya, dan inilah yang membuat Maharani Official ini jadi kuat. Ini luar biasa ya Mbak Ola ya, smart listener, bahwa UMKM itu udah memahami gitu, ada unsur legalnya, ada unsur operationnya harus baik gitu, dan marketingnya juga. Oke, Mbak Elsa, ini pertanyaan terakhir sebelum kita break ya. Bagaimana Maharani Official UMKM menciptakan pasar? Ini kan selalu ya, UMKM fokus kepada produk, tetapi susah untuk pasarnya lupa ya Mas. Iya gitu, nanti yang udah biasanya kalau kita mau bantu dia bilang gini, cariin pembelinya dong ya, pusing kita gitu. Nah ini gimana yang Maharani sampai 3.000 pieces nih terserap di pasar? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya memang basicnya tuh orang marketing gitu. Jadi sebelumnya saya jadi produsen, saya itu adalah distributor. Nah, alhamdulillah waktu 2016, 2017 itu saya jadi distributor 10 brand
yang ada di Indonesia gitu. Jadi kebetulan saya udah ada pasar nih gitu. Saya udah ada pasar, jadi dari sinilah ini saya batu loncatan saya gitu. Jadi ketika saya jadi produsen, saya udah tahu gimana trik-triknya yang dihilir gitu. Jadi kalau jadi dihilir tuh kayak gini, foto katalognya gimana. Jadi saya belajarnya tuh bener-bener kita cari ilmunya juga gitu. Jadi foto katalog itu gimana, terus bagaimana cara produk yang disukai pasar gitu. Jadi dari berdasarkan pengalaman saya jadi distributor, inilah yang membuat saya bisa untuk mencari ini. Dan sekarang memang juga ada untuk kalau kita naik kelas, sekarang kan levelnya 3.000 nih. Kalau kita naikin levelnya 10.000, kita harus cari ilmu lagi gitu. Jadi memang cari mentor, cari ilmu, dan ini harus kita cari di mana aja gitu. Bisa baca buku, bisa cari dengerin YouTube gitu. Oke, ini menarik sekali. Karena pada saat cara berpikir kita di level 1.000 sampai 3.000, maka itu yang kita lakukan dengan hasil yang maksimal. Tapi pada saat kita ke 3.000 ke 5.000, maka permainannya akan berbeda lagi, strateginya berbeda lagi, caranya berbeda lagi. Dan kita akan kembali bersama dengan Elsa Maharini, pemilik dari Maharani Official, sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Young on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Young on Top. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Unit. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu.
Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Yang on Top bersama Alex Julkarnain, produced by Yang on Top. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, selalu kita seneng gitu ya di program Smart Yang on Top ini. Saya selalu merasa bahwa ini tempat yang bikin saya tuh kaya banget gitu ya. Karena kenapa? Selalu merasa amazed ketemu dengan sosok-sosok yang selama ini mungkin dalam bayangan kita, kok ada sih orang yang sangat extraordinary, extra mile, kita pikir mungkin kita doang kali gitu ya. Tapi ternyata kehadiran sosok-sosok itu benar-benar menguatkan kita ya, terutama kita semuanya yang pengen bertumbuh, pengen berkembang, pengen berubah gitu ya. Dan kita akan lanjut bahasannya, tapi saya izin satu pertanyaan ini. Jangankan satu Mbak, banyak juga nggak apa-apa, karena ini kan yang penting smart listener-nya kan, gitu. Yang agak nyeleneh, tapi boleh ya Mbak Elsa izin dijawab ya. Oke, ada Mas Yudi yang bergabung bersama dengan kita dari Palembang yang nanya gini, Mbak Elsa ini agak keluar dari konteks, tapi masih ada kaitan katanya gitu. Oke, keluar konteks ada kaitan. Ya saya ketawa geli sih. Mbak sekarang ini kan sedang happening, heboh gitu ya di masyarakat terkait layangan putus gitu kan. Oke. Langsung ngakak loh ya. Ya kan, kita kan ngakak kan, aku ngakak kan gitu. Tapi kaitannya gini, gimana caranya Mbak Elsa sama pasangan itu bisa tetap kompak gitu kan ya. Karena Mbak Elsa pasti ketemu dengan orang tuh banyak, pasangan juga ketemu dengan orang tuh banyak. Nah, menjaga kepercayaan itu gimana katanya? Karena ini berbisnisnya barang kan, kalau rusak juga rusaknya ambiar katanya begitu. Silahkan Mbak. Oke, Masya Allah, Mas Yudi, terima kasih ya. Saya juga sampai install TV buat nonton yang ini. Iya, dia bener ya, karena pengen tahu, penasaran ya Mbak ya. Gak usah terinspirasi ya Mbak ya. Jadi gimana ya, saya dan pasangan itu memang support gitu. Jadi kebetulan pasangan saya itu lebih orangnya ke sistem, dia pemikir, dan saya disuruhnya buat maju gitu. Jadi kita sama saya dan suami itu bisnisnya itu sejak awal nikah loh Mbak, bukan sekarang aja. Jadi saat awal nikah lagi hamil 7 bulan, yuk kita bikin konten handphone gitu. Terus saya bilang, ini mau lahiran kok bikin konten, nggak apa-apa, kita kan ini. Terus bayangin deh Mbak tuh hamil 7 bulan, dan alhamdulillah waktu itu pernah dapat hadiah juga dari sebuah seluler gitu, dapat mobil 2 buah saat waktu itu gitu, karena penjualan kita gitu. Tapi kan namanya bisnis itu pasti move on, bisnis itu butuh inovasi, dan ternyata di 2000 itu waktu 2000 berapa 2011. Nah, 2015 kita putuskan berhenti di bisnis counter. Nah, kita hijrah ke bisnis fashion gitu. Jadi bagaimana saya dan suami itu memang sih yang namanya kalian kepala kan Mas Alex kan? Ya. Cuman jangan dibicarain di tempat tidur. Nah, kalau bicara tuh ya duduk baik-baik gitu. Tapi kalau di tempat tidur bisa nggak jadi tidur gitu. Iya. Jadi perang ya kan? Perang. Iya. Namanya couple planner gitu, memang banyak banget ininya. Ini nih istilahnya couple planner ya. Ya. Mbak Elsa, punten saya izin nanya dikit. Boleh. Ngerasa disiksa nggak sih 7 bulan disuruh kerja? Sebenarnya ngerasa nggak sih, karena saya memang hobinya itu bisnis juga sih Mbak gitu. Jadi hobinya bisnis, saya itu hobinya itu selling. Orang banget nih. Orang Minang, pinter dagang katanya gitu. Iya, benar, bagus banget. Berarti Mas Alex ini membungkam istilah atau anggapan yang mengatakan perempuan kan perlu dilindungi banget, seolah-olah kayaknya nggak bisa aktif, produktif, enggak banget gitu ya Mbak Elsa ya? Iya. Justru fight banget ya Mbak. Perempuan yang Sumatera Barat ya, memang justru kuat sekali gitu. Jadi gini, suami saya tuh ngelihat saya tuh emang hobinya dagang gitu. Tanpa itu juga, saya sebelumnya juga
jualan ini. Jadi suami saya udah lihat bakat saya gitu, makanya dipupuk sekalian deh gitu. Dan kita ngelakuinnya tuh bareng-bareng. Itu bener-bener suami siaga banget Mbak Elsa. Iya, alhamdulillah Mbak. Dan saya tuh emang disiapin sistemnya gitu. Jadi saya tinggal jalanin gitu, dicariin ini apa butuhnya lagi gitu. Dan memang suami saya lebih ke pemprakarsa ya, pemikiran yang mencetus ide gitu ya. Yang ngatur dari awal sampai akhir gitu. Nah, saya memang orangnya memang hobinya cuman jualan, laku gitu. Itu yang ininya. Kalau saya disuruh mikir juga nggak sanggup juga sebenarnya sih Mbak gitu. Oke. Mas enak ya bilangnya ya, saya mah hobinya jualan dan laku gitu. Padahal jualan itu perlu mikir. Saya kan juga bukan jualan ya. Itu kita harus pikir pakai strategi gimana jualan kita laku. Ini orang rendah hati atau memang udah gitu, emang udah jago banget jualan. Bagian gitu. dari doa sih Mas. Wah Mas, Mbak Elsa, saya harus kuliah khusus ini sama Mbak Elsa. Izin loh saya tuh belajar gitu kan. Jauh. Monggo Mas Alex. Oke, terima kasih Mbak Ola dan Smart Listener atas pertanyaannya. Saya yakin banyak sekali nih yang ingin bertanya, tapi izinkan juga saya pengen juga nih nanya. Kalau biasanya kan kalau UMKM Mbak, itu banyak ya yang mendekati dan yang membantu dan lain-lain. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah teman-teman UMKM malah bilangnya adalah sebelum, kalau Mbak nih udah ngerasain nih bagaimana punya mentor, dibantu, punya channel jualan juga ya dengan teman-teman UMKM Lab, sekali juga mentor-mentor yang baik, dia udah ngerasakan manfaatnya sehingga punya manajemen yang baik ya, ada legal. Ini ngomongnya kelas UMKM loh ya, Smart Listener teman-teman, ada tim legalnya, ada tim produknya atau operationnya, ada marketingnya juga, ada riset. Nah teman-teman UMKM nih pertanyaannya Mbak Elsa, seringkali yang dipikirin adalah udah bantuin aja cariin pembelinya, tapi bukan memikirkan sebenarnya aspek-aspek keseluruhan sehingga bisnisnya seperti Mbak Elsa. Jadi gimana tadi Mas? Pertanyaannya adalah kenapa kalau UMKM itu paling seneng gitu kalau mau dibantu bilangnya gitu. Cariin aja pembelinya deh gitu, sini udah nggak usah dibantu apa-apa gitu. Nah itu kenapa ya mentalitasnya sering seperti itu? Itu karena nggak mau berjuang kali ya Mas ya. Mindset sebenarnya itu ada yang namanya fixed mindset, ada yang namanya growth mindset gitu. Kalau fixed mindset itu ya sampai di situ aja, yang taunya bikin aja, maunya statis aja. Tapi kalau growth mindset, dia tuh terus bertumbuh gitu. Jadi ketika kita produksinya 100, bagaimana caranya supaya bisa jadi 1000? Ketika produksi udah 1000, bagaimana caranya jadi produksinya 3000? Ketika udah 3.000, bagaimana produksinya harus jadi 10.000. Nah, ini yang kita terapkan di Maharani, Mas. Nah, kebetulan kita punya target. Tiap tahun itu kita adain target. Untuk 2021 itu target Maharani itu 3M per tahun. Dan alhamdulillah kita mencapai lebih dari target itu. Kita dapat 3,4 sekian, 3,5 M lah. Dan alhamdulillah ini kita jadi reward juga untuk tim, ada kita kasih reward juga gitu. Nah, untuk 2022 ini kita juga punya target lagi yang lebih besar, itu 12M Mas. Semoga tercapai ya, amin. Jadi kita adain target dulu, dari target itu baru kita turunkan. Ketika target kita 3M, yang kita butuhkan admin berapa orang gitu, penjahit berapa orang. Nah, kalau target kita 12M, kita butuh spesifikasi adminnya yang bagaimana. Terus kita butuh tools-nya apa gitu. Terus kita kalau dulu misalnya di awal-awal kita nggak butuh web, kita nggak butuh kita cuma jual aja. Tapi ketika kita udah ada target, kita jadinya mencari pasar yang lebih baru gitu. Jadi kita harus cari pasar baru misalnya dengan bikin web, bikin lapak jualan. Jadi kita explore lagi gitu. Harus ada strategi dan langkah-langkah lain ya. Jadi tidak bisa melakukan hal yang sama untuk hasil yang berbeda. Oke, Mbak Elsa, kita udah memasuki segmen akhir dan seperti yang kami sampaikan sebelumnya ada top words. Silakan top words dari Elsa Maharani, pemilik Maharani Official. Bagi teman-teman yang mau memulai usaha, jalanin aja dulu, lalu temukan deh apa usaha yang paling cocok buat teman-teman. Dan usaha yang paling cocok itu adalah usaha yang berdasarkan hobi gitu. Karena hobi pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang berbayar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hobinya masak, itu misalkan usahanya di bidang
food gitu. Kalau teman-teman hobinya fashion gitu, suka ngotak-ngatik fashion, silakan hobinya di bagian fashion gitu. Jadi temukan di mana ini kita. Terus ketika kita berbisnis, apa sih, kalau bisa jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berikanlah manfaat yang untuk lingkungan kita, untuk orang lain, untuk manfaat yang seluas-luasnya ya. Terima kasih Mbak Elsa Maharani dari Mas Maharani Official dan Smart Listener. Kita harus akhiri malam ini, walaupun mungkin masih banyak nih yang kita ingin obrolin lagi, tapi jangan khawatir karena ada siaran ulang hari Minggu jam 10 di Smart FM, atau Anda ingin menonton ulang tayangan ini juga bisa di program Smart yang on Top di Smart FM YouTube. Saya Alexander Zulkarnain, pamit undur diri sampai bertemu Rabu depan. Until next week, be inspired, see you on top. Baru saja Anda menyimak Smart Yang On Top bersama Alex Zulkarnain, produced by Yang On Top. Smart Yang On Top mendukung Anda di posisi puncak, sukses dan berdampak luas. Terima kasih dan sampai jumpa.